Hai semuanya, selamat datang di channel Kepo Film. Di video pertama, dari channel Kepo Film ini, Mimin akan membahas film animasi China, yang berjudul Mo Dao Zuxi. Film ini diadaptasi, dari salah satu novel kesayangan Mimin, dengan judul yang sama. Mo Dao Zuxi, karangan Mo Xiang Tongxiu. Film ini mempunyai 2 season, season pertama terdapat 15 episode, season kedua terdapat 8 episode. Mimin akan membahas film ini dalam beberapa part. Film ini diawali dengan sekelompok kultivator, yang sedang mengejar sesuatu di hutan. Mereka kaget melihat mayat-mayat yang bersimbah darah. Tiba-tiba terdengar bunyi seruling yang dimainkan seseorang, untuk membangkitkan mayat-mayat tersebut. Dan terdengar suara dari salah satu kultivator yang menyebut orang itu Yilin Laozu, Wei Wuxian. Cerita berpindah, terdengar suara beberapa orang, yang sedang berbincang, tentang kematian seorang kultivator yang berkultivasi di Jalan Iblis, yaitu Yilin Laozu, Wei Wuxian. Dikabarkan Wei Wuxian dibunuh, oleh sidinya sendiri atau adik seperguruannya, Jiang Cheng yang merupakan ketua klan Yu Menjiang. Jiang Cheng bersekutu, dengan 3 klan besar lainnya, yaitu klan Lan Linjing, klan Gusulan, dan klan King Heni untuk menaklukkan Bukit Luanzang, yang merupakan tempat persembunyian Wei Wuxian. Wuxian dikatakan berkhianat kepada ketua Jiang, yang telah membesarkannya seperti anak sendiri. Klan kultivasi juga melakukan ritual pemanggilan jiwa untuk memanggil jiwa Wuxian, supaya tidak bisa berinkarnasi, dengan merasuki tubuh orang lain tapi tidak berhasil. Cerita berpindah ke 13 tahun kemudian. Ada seorang pemuda, bernama Mo Xuanyu yang sedang melakukan ritual terlarang, untuk memanggil jiwa Wei Wuxian dan kemudian dia pingsan. Saat sadar kembali, Wei Wuxian sudah menempati tubuh Xuanyu. Tidak lama setelah sadar, Mo Ziyuan dan pelayannya datang untuk memukul Xuanyu. Ziyuan sendiri adalah sepupu Xuanyu. Dari perlakuan Ziyuan, Wuxian sadar, tujuan Xuanyu melakukan ritual terlarang, untuk membalas dendam, karena diperlakukan tidak adil oleh keluarganya. Wuxian sendiri harus memenuhi keinginan terakhir Xuanyu, karena merupakan syarat dari ritual terlarang. Wuxian kemudian menendang Ziyuan, karena tidak bisa membalasnya, dia memutuskan untuk kabur. Wuxian melihat seekor keledai di samping kandang, memutuskan menungganginya. Awalnya keledai tersebut tidak mau mendengar perintahnya, tetapi keledai tersebut berhasil dibujuk dengan sebuah apel. Di desa Mo, akhir-akhir ini sering diganggu mayat hidup. Nyonya Mo selaku kepala desa Mo memutuskan mengundang para kultivator untuk memusnahkan mayat hidup tersebut. Nyonya Mo sendiri merupakan ibu dari Mo Ziyuan dan bibi dari Mo Xuanyu. Saat Nyonya Mo sedang menjamu para kultivator di kediamannya, dan berbincang tentang mayat hidup yang memasuki desa Mo. Saat sedang berbicara, dia diganggu dengan kedatangan Ziyuan untuk melapor perbuatan yang dibuat Wuxian. Pada saat yang sama, Wuxian sendiri mengikutinya sambil membuat keributan. Kemudian dia melihat murid junior dari klan Gusulan. Wuxian mengenali mereka dari atribut yang mereka gunakan. Kedua murid tersebut adalah Lan Yuan dan Lan Jinyi. Nyonya Mo mencoba mengusir Wuxian yang sudah membuat keributan. Dan Lan Yuan menyarankan agar masalah diselesaikan baik-baik. Nyonya Mo membela anaknya dan mengatakan Wuxian tidak waras dan Wuxian membalas bahwa dia akan memotong tangan orang yang mencuri darinya. Karena hari sudah hampir gelap, Lan Yuan meminta kepala desa untuk menutup semua pintu dan jendela, juga menghindari halaman belakang dan yang berhubungan dengan bendera pemancing arwah. Bendera pemancing arwah merupakan penemuan yang ditemukan oleh Wuxian saat dia masih hidup. Bendera ini membutuhkan manusia sebagai umpan. Malam pun tiba, suasananya begitu sepi, dan tiba-tiba seorang pelayan menemukan mayat Ziyuan di semak-semak, dan terlihat Wuxian sedang duduk memandangi mayat itu. Pelayan tersebut menduga Wei Wuxian yang membunuh Ziyuan. Semua orang menuju tempat kejadian, dan Nyonya Mo pun ke sana setelah menerima laporan dari pelayan. Nyonya Mo histeris. Kemudian dia menuduh Wuxian yang membunuh anaknya. Saat menyadari lengan anaknya sudah terpotong, Nyonya Mo teringat perkataan Wuxian saat mereka bertengkar. Lan Yuan membela Wuxian, dengan mengatakan pembunuh Ziyuan bukan Wuxian tapi iblis. Wuxian berpura-pura gila, dan menendang mayat Ziyuan dan ketahuan penyebab kematiannya karena dia mencuri bendera pemancing arwah. Wuxian tersadar, luka di lengannya yang awalnya terdapat 3 goresan, tertinggal 2 goresan dan menyadari bahwa salah satu keinginan Xuanyu sudah terpenuhi.
Nyonya Mo kembali menyalahkan para kultivator muda yang memasang bendera itu. Sementara mereka sedang berdebat, seorang pelayan diserang dan dirasuki mencoba menyerang mereka. Wuxian mencoba memancing mayat hidup tersebut dan mencoba menggunakan kekuatannya secara diam-diam. Tapi Lan Yuan sudah menyerang mayat hidup tersebut, dan menempelkan jimat di dahinya. Tapi iblis yang merasukinya berhasil kabur. Karena Lan Yuan tidak ingin mengambil resiko, dia memutuskan mengirim sinyal meminta bantuan kepada seniornya. Melihat sinyal itu, Wuxian khawatir akan bertemu dengan kenalannya. Wuxian juga menyadari bahwa kedua luka goresan di tangannya sudah menghilang. Sebagai penanda keinginan Xuan Yu sudah terpenuhi. Dengan meninggalnya Mo Ziyuan, pelayannya, dan Nyonya Mo, yang sudah dirasuki oleh iblis, bertarung melawan Lan Yuan dan Lan Jinyi tapi iblis tersebut sangat kuat. Wuxian mencoba membantu kedua murid itu, dengan menyadarkan mereka, bahwa jubah mereka terdapat mantra, yang bisa digunakan untuk melawan iblis. Wuxian juga dengan diam-diam membangkitkan kedua mayat di halaman untuk melawan iblis, namun masih tidak berhasil mengalahkan iblis tersebut. Saat iblis itu ingin menyerang kedua murid gusulan lagi, tiba-tiba terdengar suara kukin yang menghentikan pergerakan iblis tersebut dan mengusirnya. Kultivator yang datang memberi bantuan adalah Hang Wangjun, Lang Wangji anak kedua dari kepala klan gusulan yang terkenal. Wangji berhasil menaklukkan iblis tersebut dengan mudah. Melihat kedatangan Lan Zan, Wuxian memutuskan untuk kabur menggunakan keledainya. Wuxia memberi nama keledainya apel kecil. Saat mereka memasuki hutan, mereka terperangkap jaring yang sengaja dipasang Jinling. Wuxian berhasil kabur tapi apel kecil justru terjebak jaring tersebut. Beberapa saat kemudian Jinling tiba, dia berpikir sudah berhasil menangkap iblis tapi justru yang terjebak apel kecil. Wuxian yang sedang bersembunyi mengetahui Jinling berasal dari klan Lan Lingjin. Kemudian Jinling sadar akan keberadaan Wuxian dan mengejarnya. Jinling mengenali Wuxian sebagai murid yang sudah diusir dari klan Lan Lingjin. Saat Jinling akan pergi, Wuxian meminta Jinling untuk melepaskan apel kecil. Tapi Jinling menjawab dengan tidak sopan. Wuxian menceramahinya bahwa ibunya Jinling tidak mengajarinya sopan santun. Jinling sangat tersinggung dan menyerang Wuxian. Saat sedang bertarung, Wuxian menepelkan mantra di bahu Jinling untuk memanggil hantu kegemukan. Hantu itu menimpanya sehingga dia terjatuh. Wuxian menggunakan pedang Jinling untuk melepaskan apel kecil. Jinling marah dan mengatakan akan megadukan Wuxian kepada pamannya. Wuxian heran kenapa bukan ayahnya tapi pamannya. Saat dia bertanya muncul Jian Cheng, yang mengaku sebagai paman Jinling. Wuxian sangat terkejut, dan mencoba menarik mantra dari bahu Jinling. Tapi mantra tersebut sudah diambil Jian Cheng menggunakan kekuatannya. Jiang Cheng mengetahui bahwa orang yang sedang bertengkar dengan keponakannya adalah kultivator iblis. Dan Jian Cheng mengatakan kepada Jinling, bahwa dia sudah memberitahunya, untuk menghabisi kultivator iblis. Kalau dia menemukannya. Saat itu Wuxian tersadar kalau Jinling adalah anak dari kakak seperguruannya, Jian Yanli. Pada saat yang sama, Jinling menyerang Wuxian tapi dicegat oleh Bichen, pedangnya Lan Zan. Saat Lan Zan tiba dia menyapa Jian Cheng, dan mereka membicarakan tentang penyebaran begitu banyak jaring perangkap iblis di hutan, yang dipasang Jinling. Setelah selesai berargumen mereka berdua memutuskan untuk pergi ke jalan masing-masing. Lan Yuan mengucapkan terima kasih kepada Wuxian karena sudah menolong mereka di desa Mo. Saat memerhatikan pedang yang dibawa Jinling, Wuxian mengingat masa lalu, saat Jinling masih bayi. Dan saat kematian Jin Zixuan dan Jiang Yanli, sang kakak yang disebabkan olehnya. Pada saat yang sama, Jinling ditendang ke dalam gua oleh Jinyi saat mereka sedang bertengkar. Lan Yuan dan Jinyi memutuskan mengikuti Jinling ke dalam gua dan mereka bertiga melihat patung Dewi menari di dalam gua itu. Saat mereka sedang memperhatikan, patung itu mulai bergerak dan menyerang mereka sampai keluar gua. Saat berada di luar gua, datanglah para kultivator dari klan lain, mencoba bersaing memusnahkan patung Dewi itu. Wuxian juga mencoba membantu. Saat Jinglin menyerang patung Dewi itu, para kultivator lain mencoba menangkap patung itu menggunakan alat sihir lonceng tapi tidak berhasil. Patung Dewi itu dapat menghancurkan lonceng itu dengan mudah. Wuxian meminta para kultivator junior untuk mengirim sinyal bantuan.
Tapi sinyal bantuan yang dipunyai kedua murid gusulan sudah dipakai di desa Mo. Di lain pihak Jinglin sudah menyerang patung itu. Dia ingin menangkap patung dewi itu sendiri, tanpa meminta bantuan senior. Saat Wuxian melihat Jinglin mendapat serangan balasan dari patung itu, dia membuat seruling dari bambu dan meniupnya. Walaupun bunyi seruling terdengar mengerikan, tapi berhasil mengalihkan perhatian patung itu. Wuxian juga tidak menyangka bunyi serulingnya berhasil memanggil Wen Ning, sang jenderal hantu. Semua orang termasuk Wuxian kaget dengan kedatangan Wen Ning, karena Wen Ning dikabarkan sudah dimusnahkan. Wen Ning bertarung dengan sengit, melawan patung itu dan berhasil mengalahkannya. Tangan iblis yang mengendalikannya pun berhasil ditangkap, dan disimpan di kantong penyegel iblis. Para kultivator termasuk Lin Jing, memindahkan sasaran mereka kepada Wen Ning dan berniat mengalahkannya. Dan Wen Ning pun membalas serangan mereka. Wuxian menggunakan teknik serulingnya untuk meminta Wen Ning berhenti. Menggunakan seruling, dia memainkan sebuah melodi, untuk mengarahkan Wen Ning mengikutinya. Saat sedang berjalan mundur Wuxian menabrak Lan Zhan, yang sudah berdiri tepat di belakangnya, dan kemudian tangan Wuxian dicengkram oleh Lan Zhan. Karena khawatir Wen Ning ditangkap, Wuxian berusaha memainkan seruling untuk meminta Wen Ning kabur. Lan Zhan sendiri sudah mengetahui keberadaan Wuxian karena melodi yang dimainkan Wuxian. Tiba-tiba Wuxian menerima sebuah serangan cambuk dari belakang, tapi berhasil ditangkis oleh Lan Zhan menggunakan kukin. Ternyata yang menyerang Wuxian adalah Jian Cheng menggunakan Zidian. Zidian merupakan alat sihir dalam bentuk cincin, dan bisa berubah menjadi cambuk. Zidian bisa mengusir roh jahat apapun yang merasuki tubuh orang lain secara paksa. Jian Cheng mencurigai bahwa Mo Xuan Yu adalah Wuxian, karena hanya Wuxian yang bisa menggunakan teknik seruling untuk mengendalikan iblis. Wuxian berusaha kabur, tapi justru terkena cambukan Zidian. Zidian sendiri tidak berpengaruh kepada Wuxian, karena Wuxian tidak merasuki tubuh Xuan Yu secara paksa, justru Xuan Yu sendiri yang menawarkan tubuhnya. Jian Cheng masih tidak menyerah dan ingin membawa Wuxian tapi niatnya dihalangi Lan Zhan. Lan Zhan akhirnya memutuskan untuk membawa Wuxian ke gusulan. Wuxian sendiri tidak ingin kembali ke gusulan, mengingat peraturan gusulan yang begitu banyak, dan mencapai ribuan. Dia menangis sambil memeluk apel kecil tapi tidak dihiraukan oleh Lan Zhan. Cerita berpindah ke 20 tahun yang lalu, saat Wuxian masih remaja. Wuxian dan Jiang Cheng terlihat sangat akrab, mereka terlihat seperti saudara. Ibu Wuxian merupakan teman baik ayah Jiang Cheng. Saat orang tua Wuxian meninggal, ketua Jiang mengangkat Wuxian sebagai anak sendiri. Karena itu, ketua Jiang mengirim Wuxian dan Jian Cheng untuk belajar di klan gusulan. Saat mereka sedang mengobrol, Jin Zixuan anak dari ketua klan Lan Lingjin melewati mereka. Mereka berdua memberi hormat kepada Zixuan tapi dibalas dengan angkuh. Wuxian menunjukkan ekspresi nakal, tapi diperingatkan oleh Jian Cheng untuk tidak mencari masalah dengan Jin Zixuan. Karena Zixuan adalah tunangan dari kak mereka, Jian Yinli. Di sana juga terdapat Ni Huaisang dan pelayannya. Huaisang sendiri merupakan adik tiri dari ketua klan King He Ni. Mereka bertemu dan membahas pelajaran dan peraturan di gusulan. Mereka juga membahas tentang Lan Qiran, kultivator yang dikenal sangat ketat dan merupakan paman sekaligus guru Lan Zhan. Saat mereka sedang membicarakan Lan Zhan, mereka sadar akan kehadirannya. Wuxian mengenali Lan Zhan karena mereka pernah bertengkar sebelumnya. Saat Lan Zhan memergoki Wuxian diam-diam menyelinapkan anggur untuk meminumnya, yang merupakan salah satu larangan klan gusulan. Lan Zhan memandang ke arah Wuxian dengan tatapan tajam dan dingin. Saat para murid berkumpul, Lan Qiran mulai memperkenalkan peraturan klan gusulan yang banyak, tapi Wuxian tidak mendengarnya. Kemudian Qiran memberi pertanyaan kepada Wuxian tentang dunia kultivasi, dan berhasil dijawab dengan baik. Tapi saat pertanyaan terakhir Wuxian ditegur, karena pendapatnya soal memanfaatkan energi jahat dari orang yang sudah mati, merupakan hal yang dipandang negatif di dunia kultivasi. Cerita berpindah, pada saat malam hari terlihat beberapa warga sedang menunggu kapal. Sebelum kapal sempat berlabuh, kapal tersebut diserang oleh iblis air. Dan terlihat beberapa kultivator dari klan Wen Qishan datang untuk mengusir iblis air tersebut, sehingga iblis air itu lari ke arah hilir yang merupakan daerah klan gusulan. Jiang Chen, Wuxian dan Ni Huaisang sedang bersantai di pinggir danau. Mereka membicarakan soal pertanyaan Lan Qiran, tapi Wuxian masih memiliki pendapat yang sama.
Huaisang juga meminta Wuxian membantunya mengejarkan soal ujian. Namun diketahui Lan Zhan dan Wuxian dihukum menyalin buku peraturan selama sebulan. Saat di perpustakaan, bukannya menyalin buku, Wuxian justru mengganggu Lan Zhan terus-menerus. Kemudian Lan Zhan memberi mantra pembungkam kepada Wuxian. Setelah dirasa Wuxian cukup menerima hukuman, Lan Zhan kemudian melepas mantranya. Waktu berjalan hingga 1 bulan kemudian, Wuxian akhirnya terbebas dari hukuman. Dia memberi hadiah kepada Lan Zhan berupa lukisan. Saat Lan Zhan meletakkan buku yang dibacanya untuk menerima kertas yang diberikan Wuxian, Wuxian diam-diam mengganti buku tersebut dengan buku dewasa. Dan ternyata Lan Zhan pun dijaili dengan lukisan yang diberikan. Di dalamnya Lan Zhan menggunakan ikat rambut berbentuk bunga. Karena sudah menganggap Wuxian kelewatan, Lan Zhan marah dan menyerang Wuxian. Kemudian menghancurkan buku dewasa itu. Di sebuah danau, terlihat nelayan sedang memancing dan kemudian dia tiba-tiba diserang iblis air. Teman-teman, semuanya ini adalah part pertama dari film Modao Zushi yang Mimin rangkum. Apabila ada saran, kritik, dan ingin Mimin membuat alur cerita film lainnya, boleh komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.